Om Swastiastu. Anak-anak kelas 12 semua yang Pak banggakan, jumpa lagi dengan Pak untuk di pembelajaran. Tapi mohon maaf untuk hari ini Pak tidak berpakaian yang resmi karena tadi ada kegiatan di kantor ya yang mengharuskan pakai pakaian seperti ini. Tapi tanpa mengurangi makna, Pak akan lanjut materi kita yang minggu lalu. Barangkali tolong dicek catatan atau materi-materi yang sudah Pak bahas minggu lalu. Dan lagi satu, kemarin dan 2 hari yang lalu itu ada pelatihan di sekolah. Di sana ada sebuah masukan bahwasannya nanti agar sekolah nyiapin juga materi versi offline ke anak-anak. Jadi nanti rekaman-rekaman itu Pak akan publish, karena ngonvertnya juga agak lama. Nanti Pak akan publish di channel sekolah, anak-anak bisa download, tonton offline yang ketinggalan ya. Jadi nanti tolong diperhatikan di layarnya, barangkali kalau hari apapun pas ada guru ngajar tidak ada tulisan recording, barangkali lupa, tolong segera dicet ya. Ya dicet. Nah, sekarang kalau kalian lihat itu ada tulisan recording. Nanti kalau sudah selesai Pak akan bagikan rekamannya mulai dari beri pertama sehingga anak-anak yang tidak mengikuti atau tidak sempat nyatet barangkali kalau direkam manual pun di HP atau di di partisipan pengalaman suaranya tidak sebagus kalau yang di host. Itu nanti pokoknya ke depan akan Pak bagikan video-video rekaman pembelajaran dari awal dengan harapan anak-anak yang barangkali terbatas kuota itu bisa begitu connect ke WiFi barangkali download itu semua, tonton setelah plan ya. Baik anak-anak, sebelum Pak lanjut lagi sedikit, mungkin Pak ada satu pertanyaan barangkali ya mengawali yang kemarin. Partisipan 138. Pak panggil mungkin 2 orang, panggil acak aja sini. Yuda Antara, tolong di unmute Yuda Antara. Dengar ya? Yuda Antara. Oke, enggak. Suari Dianti, coba di unmute. Bisa dengar suara Pak? Suari Dianti. Suari? Ya. Ya, dengar suara Pak ya? Dengar. Minggu lalu ngikutin? Ikut ya. Pak ada sedikit pertanyaan. Oke, pertanyaan Pak gampang aja. Apa fungsi Pancasila? Suari Dianti, apa fungsi Pancasila? Ya, Suari, Pak sudah lihat. Baik. Ya, silakan. Nggak ada. Sebagai negara, pandangan hidup, pemersatuan bangsa, fundamental. Apa? Sebagai dasar negara, pandangan hidup, pemersatuan bangsa, dan fundamental. Ya, sebagai dasar negara atau ideologi, pandangan hidup, way of life, pemersatu bangsa, dan sebagai fundament filsafat. Ya, oke, Suari Dianti sudah. Pak ambil acak aja sini yang kelihatan. Kadek Indra. Kadek Indra, tolong di unmute. Bisa dengar suara Pak, Kadek Indra.
Ada Indra ini AP8 kayaknya ya. Ada Indra? AP berapa Ya, ya? Pak. Ya, dengar berapa? Nah, Ya, ya, Pak. AP8. Yang Pak tanyakan, apa perbedaan Pancasila sekarang dengan Pancasila saat prosesan perumusan ketika masih disebut Piagam Jakarta? Apa perbedaannya? Maaf, Pak. Yang minggu lalu dan sekarang, Pak. Oh gitu. Ya ya udah. Ya. Lagi 2 orang saja sambil Pak ngecek. Dwi Mayoga AP11 ya. Dwi Mayoga, dengar suara Pak? Dwi Mayoga, dengar suara Pak? Ya Pak, dengar Pak. Oh dengar. Oke, Dwi Mayoga, tolong jawab apa yang membedakan Pancasila? Mohon maaf Pak, minggu lalu saya nggak ikut Oke, bimbingnya Pak. ya. Ferdianti DT. Silakan di-unmute. Oke, Astamo, HP7 Astamo. Dengar? Enggak. Nah, ini Dewas, Aryo Astika, HP6. Dengar? Enggak ya? Oke, lagi 2 kali aja Pak, coba. Kalau nggak ada yang nyot, ya udah baru 2 orang. Ini siapa yang kelihatan? Ini yang ikut cewek-cewek semua ya. Kebanyakan cewek yang ikut ya. Yang cowok. Kadek Suartano. Dengar? Dengar Pak, dengar. Dek, apa yang membedakan Pancasila sekarang dengan Pancasila ketika Piagam Jakarta? Maaf kalau salah Pak ya, mau coba dulu. Oh, pasti dimaafin, nggak apa-apa. Ya. Perbedaannya pada saat sila-sila pembentukan di Ketuhanan Yang Maha Esa itu berdasar perumusan bidang PPKI berkaitan dengan Muslim dan keagamaan Muslim. Ya, gimana bunyinya? Lupa Pak. Oh, lupa. Besok Pak lupa punya murid kamu ya. Ya, terakhir Agus Indrawan. Agus Indrawan, dengar suara Pak? Tolong di-unmute. Udah. Udah ya? Oke, Pak tanyakan yang gampang saja. Coba kamu sebutin 4 lah fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Kedudukan Pancasila. Ya. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai negara. Sebagai apa? Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum. Terus? Yang kedua ada meliputi kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada menyebutkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Yang keempat ada norma yang mengharuskan undang-undang memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara memegang terus cita-cita norma moral yang luhur. Oke, cukup. Ya. Ada perubahan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, cukup anak-anak, berarti sudah disimak. Pak lanjut ke materi berikutnya. Jadi kemarin kita sudah bahas sampai di keadilan. Bentar, share screen-nya mana ya? Share screen. Oke,
Nah, seperti tampil di layar, ini minggu lalu terakhir Pak sampai di sini bahaskan anak. Sila kelima di Pancasila bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin juga Pak sudah berikan adil itu tidak sama dengan tidak mesti sama. Itu konsepnya. Jadi adil tidak mesti sama. Terkadang yang sama itu akan berasa tidak adil. Ingat itu ya. Teorinya mengatakan kalau adil tidak mesti sama. Kadang yang sama itu terasa tidak adil. Contoh yang kemarin Pak berikan adalah misalnya ya manajer sama gardener. Kalau itu kita samakan gajinya, berasa nggak adil. Ketika gajinya manajer lebih besar daripada gardener, nah itu berasa adil walaupun tidak sama. Ini contohnya. Ini gambar anak-anak ada ketimpangan. Ketimpangan gimana? Ya syukur astung kare kita kalau hanya untuk ke sekolah tidak sampai taruhan nyawa seperti ini. Kita masih ngeluh, Pak, nggak bisa ke sekolah, Pak, nggak punya kuota, dan sebagainya. Ya, karena situasi, karena keadaan. Ini juga, kalau kita lihat di sekitar kita, ada yang hanya untuk datang bersekolah aja harus taruh nyawa. Kalau aja nggak dipegang secara erat, mati itu orang. Ya, kalian kalau ke sekolah udah bawa motor, dikasih bekal, dan sebagainya, masih punya alasan, Pak, nggak bisa ke sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita istilahnya pikir betapa manjanya kita, atau barangkali betapa tidak pernah bisa mensyukuri kita ke hadapan Tuhan atas karunia yang diberikan oleh beliau kepada kamu, kepada keluargamu yang sudah memfasilitasi. Nah itu terakhir kemarin kita sudah bahas. Pak Tuhan nulis bahwa apakah di dunia ini ada keadilan? Nah itu pertanyaannya sederhana, apakah ada keadilan tergantung sudut yang kita pakai melihat. Nah kita lanjut dulu. Anak-anak, makna nilai setiap sila Pancasila. Jadi ini tolong dicek, Pak sudah kasih poin-poinnya. Jadi kalau besok Pak tanya, ketuhanan yang Maha Esa, makna nilainya adalah bangsa Indonesia dijiwai oleh nilai ketuhanan, titik. Jadi nilai dari satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau besok ada ditanyakan di soal atau dimanapun, ketuhanan yang Maha Esa itu bangsa Indonesia dijiwai oleh nilai ketuhanan. Di Indonesia tidak boleh atau di Indonesia tidak mengenal paham ateis. Paham ateis itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Di Indonesia Anda wajib beragama. Dari 6 agama yang ada itu dipilih salah satu. Apa risikonya? Kalau saya tidak beragama di Indonesia, hak Anda sebagai warga negara hilang. Minimal besok ngurus KTP itu nggak bisa, ngurus akte itu nggak bisa. Karena memang Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk memilih salah satu dari agama yang ada. Boleh nggak Pak, di Indonesia saya nggak beragama? Nggak boleh ateis seperti itu, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, manusia yang adil dan beradab itu intinya nilai-nilainya adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi cara-cara peradaban. Itu sila yang kedua, jadi disingkat saja boleh menjunjung tinggi harkat dan martabat serta cara peradaban. Boleh. Ya, misalnya besok coba jelasin nilai Pancasila di sila kedua. Kamu saya jawab, Indonesia menjunjung harkat, martabat, serta cara peradaban manusia. Betul. Atau buat rinci seperti itu, boleh. Ya, itu di sila kedua. Berikutnya, di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia maknanya mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Kemudian menjunjung tinggi nasionalisme atau disingkat, misalnya nilai Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia itu adalah
mengutamakan nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Titik, silahkan, boleh. Nah, segitu aja boleh, jawab lengkap boleh, atau poinnya di Persatuan Indonesia itu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme, cinta terhadap bangsa Indonesia. Ya, kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh yang menyatakan jangan pernah tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu perbuat kepada bangsamu sendiri. Itu konsep di Persatuan Indonesia. Kemudian di sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilainya kerakyatan, kedaulatan, dan demokrasi. Ya, ini ada kerakyatan, ada kedaulatan, ada demokrasi. Nanti kita bahas. Ya, kedaulatan itu ada di undang-undang, saudara. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Seperti itu. Nanti kita bahas di undang-undang. Demokrasi juga besok kita bahas lebih mendalam lagi. Mungkin anak-anak sudah paham, demokrasi berasal dari bahasa Latin, bahasa Yunani, demos dan kratos, yang artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nanti kita bedah lagi. Ya, sederhananya demokrasi itu sudah, demos dan kratos, kratein gitu. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti kita dalami lagi. Kemudian sila kelima. Nah, sila kelima tentang keadilan, tadi Pak sudah bahas. Adil untuk siapa? Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada Tuhan, kemudian diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Itu boleh. Ya, misalnya kalau kamu nggak bisa ingat ini semua, atau terlalu banyak, makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah adil kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Titik. Oh, segitu aja jawabnya. Betul dah. Ya, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Pak akan bahas di undang-undang. Ya, Pancasila dan undang-undang itu satu kesatuan. Mungkin kalau Pancasilanya adalah supir, undang-undangnya mobil yang saling melengkapi. Ya, atau mungkin kalau dipakai sendal kanan, sendal kiri. Ya. Nah, sila pertama Undang-Undang Dasar itu, sila pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945, pertama ada di pembukaan alinea ketiga. Ingat, ada di pembukaan alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kita sadar betul bangsa Indonesia ini merdeka karena ada tanda kutip campur tangan Tuhan terhadap bangsa kita. Logika saja penjajah, kalau kita lihat sejarah, penjajah teknologinya maju, kita nganalin bambu runcing, ternyata kita berhasil mengusir mereka dan merdeka. Secara teori kayaknya itu nggak masuk di akal. Mereka pakai senjata yang otomatis, kita manual. Mereka sekali tembak mati, kita pakai bambu runcing, berapa kali tembak baru mati. Kan itu sederhananya. Berarti bangsa Indonesia meyakini bahwa kita bisa merdeka, tanda kutip, ada campur tangan Tuhan. Berikutnya, ada di pasal 9. Nanti kita akan bahas pasal-pasal, mudah-mudahan anak-anak segera kita bisa ketemu di kelas. Pak kemarin nonton di TV juga ada istilahnya ada berita dalam waktu dekat itu. Jadi sekali lagi ya kita nggak bisa buka sekolah, tutup sekolah seenaknya tanpa ada edaran. Walaupun ada berita seperti itu, Pak juga sempat nonton karena banyak juga kendala-kendala terutama belajar dari rumah ini. Ya mudah-mudahan ketemu nanti cepat di sekolah ya. Nah, di pasal 9, sumpah wakil presiden. Sebelum presiden dan wakil menjabat itu dia harus sumpah. Bersumpah atas nama Tuhan, kemudian sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Kemudian pasal 28I. Nah, pasal 28I
itu bebas memeluk agama. Pasal 28E ayat 2, kebebasan meyakini kepercayaan. 29A itu sudah jelas. 29 ayat 1, sorry. Negara berdasar atas Tuhan Yang Maha Esa. Negara yakin nomor satu itu Tuhan. Kemudian 29 juga memberi kebebasan memeluk agama. Ini pasalnya sudah ada yang memperkuat bahwa Indonesia adalah negara yang meyakini sepenuhnya, kemudian ada kekuatan lain di sekitar kita yang mereka yakini sebagai Tuhan dalam dalam penyebutan berbeda-beda di setiap keyakinan. Jadi pada intinya mereka yakin di luar kita ada sebuah kekuatan yang maha segalanya. Berikutnya, di sila kedua, itu ada di pembukaan alinea pertama. Ini kunci. Sila 1 tadi alinea keberapa? Ketiga. Sekarang di alinea 1. Ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian ada penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu membuktikan bahwa sila kedua itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27. Pasal 27 ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Ini ada 27 ayat 1 bersamaan kedudukannya dalam hukum. Artinya, sekali lagi, yang kita pelajari adalah di tatanan teori, di tatanan harapannya, jangan diperdebatkan dengan kenyataan, nanti beda. Nanti di kenyataan kita bahas lagi, pasal 27 ayat 1 itu dia ngomong, siapapun warga negara, apapun jabatannya, seperti apapun kekayaannya, kedudukannya sama di hadapan hukum. Begitu salah, ya dia hukum. Nah ini jangan dipertentangkan, Pak. Kalau orang korupsi miliaran hukumnya 2 tahun, nenek curi singkong untuk makan 5 tahun, itu gimana? Nanti kita bahas di hukum, tafsir hukum. Ya. Kemudian 27 ayat 2, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dimanapun sepanjang kamu memenuhi persyaratan boleh melamar pekerjaan. Ya, kamu bebas mau bekerja apapun sepanjang tidak bertentangan dengan aturan. 27 ayat 2, itu juga ada berhak dan wajib dalam pembelaan negara. Kemudian 28, ini Pak sudah tulis 28, 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Kemudian 30 itu tentang pertahanan keamanan negara. Jadi kita bahas pertahanan dan keamanan, singkatnya HANKAM di Indonesia. Pertahanan dan keamanan kebagi 2, baik dari pusat, dari level pusat, dari di Jakarta sampai ke daerah, itu kebagi 2, HANKAM pertahanan, HAN-nya pertahanan, KAM-nya keamanan. Pertahanan, kalau urusan besok mempertahankan negara, itu tugasnya TNI, tentara. Kalau besok keamanan, itu tugasnya polisi. Dari pusat sampai ke bawah ada polisi, ada tentara, ada sampai di provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai di desa. Barangkali kalau anak-anak sering ngecek, ada keramaian, buat basar, buat ada upacara, odalan, pasti ada polisi, ada tentara. Itulah pembelaan pertahanan dan keamanan. Ya, jadi sekali lagi, pertahanan HAN-nya itu tugasnya TNI, kebagi 3, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kemudian KAM-nya, keamanan, itu miliknya polisi. Pak, kalau besok ada pencurian, siapa yang nangkep? Tentara apa polisi? Itu tugasnya polisi. Pak, besok mau perang, tentaranya maju, bukan polisinya. Gitu, udah kebagi-bagi. Kemudian, pasal 31 ayat 1, berhak mendapatkan pendidikan. Di Indonesia, ada 9 level pendidikan. Anak-anak sekarang level 5. Level 5. SMA, SMK itu level 5. Kemudian diploma itu level 6. Sarjana itu level 7. S1, S2 itu level 8. S3 itu level 9. Ini pasal 31.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Level pendidikan di Indonesia itu dari level 1 sampai level 9. Posisi anak-anak sekarang SMA, SMK itu level 5. Ya, masih sebenarnya anak-anak bisa ngikutin lagi 4 level sampai di S3. Nanti kita bahas lagi. Jadi anak-anak berhak mendapatkan pendidikan. Berikutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, ini juga sudah ada di pembukaan alinea keempat. Nah, tadi ada ke-1, sekarang ke-4, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu kunci persatuannya. Kemudian ada pasalnya, nanti bisa dicek pasal 1, 18, 32, 35, 36, A, 36B, dan 37. Ya, jadi ini tolong dicek sambil sambil belajar. Anda nggak mesti hafalin semua, tapi yang paling sering kelihatan itu mesti diingat. Tentang pendidikan, berapa tadi? 31. Hak asasi manusia 28, 28A, 28J. Nggak usah semuanya. Yang paling sering bentuk negara pasal 1 ayat 1 ini. Kalau besok ini sampai salah, ya keterlaluan. Oke lah, Anda nggak hafal semua. Yang prinsip bendera, nah, bendera, lagu, bahasa itu 35, 36. Ya, jadi yang seperti itu jangan sampai nanti ingat di awal Pak sudah sampaikan, kalian adalah kelas 12, kita tidak lagi nanti akan ngomongin naik kelas, ngomongin training juga sudah enggak. Omongan kita adalah nanti ujian. Ujian itu orang ujian bisa lulus, bisa enggak. Jangan berasumsi seperti kemarin, mudah-mudahan tetap ada pandemi sehingga saya auto lulus. Tulis besoknya saya lulusan corona. Ya kalau nanti masih coronanya. Kalau enggak, anak-anak ujian, habis itu enggak siap. Ya, jadi tolong aku diingat, dicatat di pikirannya, saya sudah kelas 12. Omongan saya dan teman-teman tidak naik kelas lagi, ngapain naik kelas, tidak training lagi, tapi gimana biar saya bisa lulus. Setelah saya lulus mungkin seperti tadi, sekarang saya di SMA, SMK level 4, saya mau lanjutin ke level 5. Sekarang sudah level 5 mau ke level 6, cari diploma. Level 7, cari S1. Level 8, S2, cari level 9, S3 di pendidikan. Ingat, kalau kamu perhatikan barangkali teman-teman guru pun sudah mengatakan pasti, nanti ujian. Nanti karena memang fokus kita ujian. Ya. Nah, itu anak-anak di sila ketiga. Lagi 2 saja. Sila keempat. Nah, sila keempat yang paling sering anak-anak 28. Ini pasal 28. Ada di alinea keempat, kemudian ini yang paling sering ditanyakan di pasal 28. 28 itu kemerdekaan berserikat atau berkumpul. Ini jarang ditanyakan, yang paling sering ditanyakan adalah pasal 28. Ya, misalnya besok atau 2 minggu lagi itu Pak, pasal 28 itu tentang apa? Itu misalnya. Ya, tidak usah dihafalin semua, karena nggak mungkin kita hafal semua, tapi sedikit tidaknya ada beberapa yang jadi prinsip, itu harus kita tahu. Sila kelima. Sila kelima itu tentang keadilan sosial. Tadi Pak sudah sampaikan berulang kali, kadang kalau adil itu tidak mesti sama, kadang yang sama terasa tidak adil. Ya. Nah, di sila kelima yang paling sering ditanyakan adalah tentang perekonomian. 33 ayat 1 sampai 5. Perekonomian disusun yang seperti itu, cabang-cabang produksi yang seperti itu di pasal 33. Ini juga 34. Ini paling sering ditanyakan. Pasal 34, fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara oleh negara. Nah, kalau seperti itu bunyinya nanti anak-anak nggak bisa jawab, ya keterlaluan. Gitu ya. Nah, di sila kelima tentang keadilan sosial, yang dibahas adalah teori-teori gimana hayalannya kita bisa merdeka,
Merdeka itu bebas dari intervensi orang, bebas ekspor, itu namanya merdeka. Merdeka itu apa ya? Freedom, bebas. Kemudian kita berdaulat, kemudian adil, tadi sudah makmur. Makmur itu gimana? Makmur itu segala yang menjadi keperluan itu bisa dicapai. Itu namanya makmur. Ya. Nah, itu anak-anak. Kemudian intisari. Nah, Pak lanjut. Lagi 2 slide aja, selesai dah. Intisari dari nilai ketuhanan, tadi sudah Pak sampaikan, di Indonesia itu tidak mengenal paham ateis. Paham ateis itu anti Tuhan. Ada juga teori mengatakan ini, kalau orang yang percaya Tuhan itu meyakini, ini teori yang mengatakan, orang yang percaya Tuhan itu meyakini Tuhan dulu ada, baru menciptakan manusia. Kalau paham yang tidak percaya Tuhan, dia menyatakan manusianya dulu ada. Setelah manusia bisa berpikir, kemudian dia menyadari ternyata ada yang tidak bisa dia jangkau, baru dia percaya bahwa ada kekuatan lain. Jadi manusianya dulu gitu. Ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian di Indonesia mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, yang kita omongin adalah di tatanan harapan, konsep, atau teori. Ini tidak perlu dipertentangkan dulu. Nanti Pak siapkan waktu untuk mempertentangkan. Di teorinya, kalau ini dilaksanakan, pasti bagus semua. Itu intisarinya ya. Terakhir, kita di sila kedua. Di sila kedua, bangsa Indonesia itu adalah nation state. Bangsa yang merdeka, berdaulat, dia juga ikut di keluarga bangsa-bangsa di dunia, ikut di PBB, organisasi-organisasi. Kalau sudah besok ngomongin PBB, organisasi-organisasi, pasti yang ditanyakan ya tentang WHO, OPEC, kemudian PBB, anggota tetap, tidak tetap, yang seperti itu. Ya, jadi kalau yang ditanyakan adalah argumen, nanti tentang argumen atau tafsiran, bolehlah salah. Tapi kalau kalau di PKN itu ada 2, yang dijawab dengan argumen atau tafsiran, ada yang memang sudah sudah fix, sudah tetap. Seperti tadi, pasal-pasal itu harus benar. Nggak bisa ditafsirkan lagi. Oh, pendidikan nggak mungkin lah. Pendidikan itu pasal 2, pasti 31. Itu. Ya. Jadi anak-anak, hari ini Pak cukupkan sampai di sila kedua. Ya, sampai jumpa 2 minggu lagi. Pak juga pesan ke anak-anak seperti tadi. Kalau pertanyaan anak-anak kapan masuk, tadi Pak sudah jawab. Pak tak tahu kapan dibolehkan, cuman barangkali anak-anak di TV juga sudah melihat akan dibuka dalam waktu dekat. Nah, Pak juga sudah berulang kali mengatakan tidak bisa kita katanya, kemudian saya dengar, kemudian ceritanya itu harus ada dokumen. Kemudian yang berikutnya yang memang tidak bisa mengikuti, nanti ambil di YouTube, walaupun nggak bisa lah sekarang ngajar, besoknya diupload, karena ngonvertnya juga lama, nanti download di sana, di YouTube, tonton secara offline. Ya, walaupun ada, ingat Pak berulang kali sampaikan, walaupun kita ada keterbatasan kuota dan lain sebagainya, bukan berarti kita nggak belajar. Pak yakin anak-anak tidak mau diundur, ya karena siswanya nggak belajar, diundur lulusnya harusnya 2021, 2022. Nggak mungkin juga. Ya, nggak ada gunanya juga kita ngeluh, tidak melakukan apa-apa, hanya modal ngeluh, modal nyinyir tanpa solusi. Ini solusi yang buruk di antara yang paling buruk. Karena nggak bisa lagi. Ya, jadi itu bisa dimaklumi, anak-anak bisa dipahami, tidak hanya ini yang bisa kita lakukan transfer. Kita juga sudah menyadari, nggak siswa, nggak guru juga sama, problemnya koneksi. Tapi salah satu solusi sudah kita terapkan kan, kita juga tidak terlalu memaksa, mewajibkan anak. Ya kalau ikut bisa ikut-ikutin, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti kalau ada
kesempatan mungkin ketemu wifi, download offline, putar di rumah, kan enak. Yang sampai anak-anak tidak melakukan sesuatu, bisanya cuma ribut, oh belajar di rumah, keluar kota dan sebagainya. Pak, saya sampaikan, konsepnya 2, anak tidak mungkin kita luluskan tahun depan, diundur gitu. Kalau memang harus lulus tahun depan, memenuhi persyaratan, ya lulus. Kemudian, jangan buang-buang semua waktunya hanya untuk ngocehin hal-hal yang tidak penting. Lakuin aja gitu. Oh, nggak ada kuota, ya sudah, nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Oh, nanti kalau sudah ada ketemu wifi, download. Itu aja, selesai ya. Baik anak-anak, untuk hari ini, Pak akhiri Sinop Antuk Pramasanti, Om Santi Santi Santi.